Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sesama pensiunan Pupuk Altim. Jadi ini melanjutkan video saya tempo hari yang menginformasikan bahwa saya sudah menjumpai direksi Pupuk Altim, manajemen Pupuk Altim, yaitu Pak Komar dan staf, dan mendapat info yang cukup membahagiakan kita bahwa 11 item temuan OJK itu memang diakui sudah tidak menjadi asetnya Dapen Pupuk Altim, tetapi peruntukannya adalah untuk pensiunan semua. Nah ini statement ini tentu kita pegang dan kita sebaiknya diketahui oleh seluruh pensiunan ya, supaya didukung ya. Jadi saya mengimbau teman-teman ini mendukung agar tim bekerja dengan baik, dengan benar. Kalau bisa kita memberi masukan-masukan. Nah, saya ingin mewacanakan ya, eh, eh, apa yang bisa dilakukan agar aset-aset itu optimal. Kalau dijual juga harganya tinggi atau diberdayakan dan sebagainya. Nah, kita juga perlu mengawasi ya, karena ini rawan ya aset itu. Nggak, OJK bilang bukan, saya nggak ngawasi lagi loh, udah bukan di Dapen ya. Terus juga institusi perusahaan kayak komisaris juga nggak ngawasi, karena itu bukan asetnya PKT juga. Jadi PKT dalam ini punya kewenangan sebagai pendiri dana pensiun untuk mengelola itu, dan semuanya akan diperuntukkan bagi kesejahteraan pensiunan. Nah, saya mencoba tempo hari kemarin saya nanya Pak Komar siapa-siapa saja pejabat yang mengelola itu, supaya saya bisa mendapatkan informasi, bisa berdiskusi, bisa memberikan masukan dan sebagainya. Tapi belum diberikan, kita tunggu aja karena perlu penjelasan ya, supaya jangan salah tafsir ya. Nah, cuman yang saya kenal kan ketua KPM itu Kaltim Pentra Maksima. Itulah ada anak perusahaan dan Dapen yang mengelola aset-aset itu. Nah, saya tanya bagaimana kondisinya dan sebagainya. Mungkin untuk kali ini saya contohkan dua aset aja ya, yang punya potensi dan punya masalah juga, yaitu tanah di Bekasi ya, dan satu lagi Menteng Park ya. Jadi mungkin Menteng Park dulu yang mudah ya. Menteng Park itu posisinya sertifikat sudah atas nama dana pensiun ya. Tapi untuk menjual apartemen itu sekarang itu susah sekali ya. Kondisi properti kita belum terlalu bagus karena lebih banyak apartemennya daripada yang mau beli ya. Jadi harganya drop ya. Nah, menurut saya dapat info occupationnya tidak terlalu tinggi ya, hanya 50-60%, sehingga padahal service charge-nya tinggi sekali, sehingga ya babu aja, hampir tidak ada keuntungan. Nah, ini saya mewacanakan bagaimana kalau kita kan punya berapa itu ya, 40-an unit ya, 42 unit kalau saya di Menteng Park itu. Ini wacana aja ya, bagaimana kalau kita rubah bukan menjadi apartemen tetapi hotel, dirubah menjadi hotel. Karena hotel itu di sana lokasi strategis, daerah bisnis di Menteng itu. Kemudian hasil hotel itu jauh lebih besar. Ya memang effortnya lebih besar, kita perlu manajemen tersendiri. Tapi kita bisa bekerja sama. Saya punya pengalaman, saya juga punya kos-kosan di Jogja, saya punya hotel di Bontang, hotel kecil. Itu hasilnya lebih dari 5 kali lipat ya, hotel itu ya. Karena dia disewa setiap hari, bisa disewa dengan harga yang mungkin kalau di situ bisa, kalau bisa bintang 3 atau bintang 2 dan sebagainya ya, bisa 300, 400, 500 ribu semalam. Sementara kalau dijadikan apartemen bulanan paling 4-5 juta gitu ya. Jadi jauh lebih besar.
Nah, ini sekedar wacana ya, kita wacanakan mungkinkah itu dikelola menjadi hotel. Tentu ada investasi yang diperlukan, ada manajemen yang diperlukan. Nah, saya barangkali teman-teman kalau mau berminat bisa ikut invest gitu ya. Nanti ada proposalnya, ada ROI-nya dan sebagainya, ketika urunan ini masukan ya kepada manajemen BPKT, mudah-mudahan diterima dengan baik dan bisa di follow up dengan rencana-rencana kerja. Kemudian yang kedua adalah Tanah Bekasi. Tanah Bekasi sekarang ada sedikit masalah, tanah itu sudah atas nama dana pensiun, udah balik nama, tetapi ada yang mengaku-ngaku juga memiliki sertifikat, tetapi kita sudah ke BPN yang dimenangkan adalah punyanya Dapen, tetapi itu masa ya pengajian atau apa itu memaksakan diri. Nah, sekarang kita ada masalah sosial seperti itu. Nah, ini harus diselesaikan. Saya sudah minta ke pendiri supaya dikasih kuasa untuk menanyakan itu, supaya saya kalau ya kami lah tim yang peduli pada aset-aset ini harus ada surat kuasa untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak itu atau RT, RW dan polisi dan sebagainya. Nah, terus nanti apa kalau itu sudah cukup aman? Menurut saya ya, di Bekasi itu lokasinya bagus sekali. Saya sudah tanya teman-teman yang tahu lokasi itu, dan area yang pinggir jalannya itu panjang sekali. Ada lebih dari 100 meter ya, 140 meter ya. Nah, itu kan bisa dibangun ruko. Kita mungkin cari developer yang kecil-kecil aja atau KIE atau siapa, atau kita tenderkan. Teman-teman juga bisa beli ya ruko-ruko itu. Kemudian di belakang ruko itu kita dulu kajiannya itu jadi apartemen ya, bangunan tinggi ya. Tapi sekarang kan apartemen mungkin masih belum ya, karena ketersediaannya jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Ada satu yang mungkin bisa kita berdayakan di situ, yaitu padel ya, sekarang lagi booming ya. Padel itu olahraga tenis kecil dan sudah menjamur di mana-mana, dan investasinya tidak terlalu besar ya, hanya beberapa miliar aja. Nah, ini usulan ya, wacana kita bisa pelajari. Intinya mari kita optimalkan aset-aset itu supaya menghasilkan, supaya bisa didistribusikan untuk kesejahteraan pensiunan. Saya kira itu dulu, nanti kita sambung, ini akan berseri terus, kita akan wacanakan, dan mohon teman-teman pensiunan semua terlibat, ikut mendoakan, mendorong, memberi masukan, juga mengawasi aset-aset kita itu, karena memang peruntukannya adalah untuk pensiunan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.